Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Oke, ketemu lagi dengan saya Iman. Kita akan ngobrol santai di video kali ini. Sebelumnya saya sudah mengupload di sini tentang tips bagaimana kita menjadi konten kreator YouTube dan Facebook. Di sini saya juga kasih tahu dan kasih paham gimana caranya untuk membuat sebuah konten kreator ya, atau membuat sebuah konten gitu, agar konten yang kita hasilkan itu berkualitas. Dan kemudian juga saya baru beres ngobrol santai juga dengan salah satu siswa ya, yang dimana ini ceritanya sangat menginspirasi. Jadi teman-teman kalau penasaran cerita seperti apa, silahkan tonton aja gitu ya. Ini true story ya teman-teman. Jadi bukan hanya apa ya, bukan hanya kisah, ini true story ya. Ceritanya menginspirasi banget lah. Nah sekarang kalau misalnya teman-teman semuanya sudah memulai menjadi content creator, yang dimana tips-tipsnya saya sudah berikan di sini. Ini pengalaman pribadi ya teman-teman, pengalaman pribadi yang saya tuangkan dalam sebuah ngobrol santai di channel saya. Nah, kadang-kadang ketika kita sudah mulai berjalan di YouTube atau di Facebook itu, kadang-kadang kita bingung di kontennya atau di idenya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, jadi kalau misalkan kita apa ya, membuat konten atau kontennya ini tidak original, atau memang ini sangat banyak yang sering digunakan kayak sub gitu ya. Nah ini teman-teman perhatikan, ini untuk apa ya, untuk video tentang tips ya. Nah mungkin teman-teman kalau kita sudah melewati ini ya, udah tahu nih konsep dan arahnya kita mau kemana gitu. Nah, kadang-kadang kita di tengah jalan itu bingung juga bikin kontennya kayak gimana gitu ya. Setelah mulai, nah, yang saya sampaikan di sini, jangan sampai konten kalian atau teman-teman atau di Facebook teman-teman atau di YouTube teman-teman ini melakukan saling follow atau sub for sub ya. Kalau dulu itu boomingnya sub for sub atau saling subscribe gitu ya, sub for sub gitu. Nah, akhirnya nanti akan mentok kontennya gitu ya. Nah, kalau misalkan channel yang apa namanya? Channel atau konten yang bagus itu ada timbal baliknya, ada umpan baliknya dari si penonton video kita. Nah, sekarang sobat saya akan jelaskan gimana caranya kita dapat ide dari audiens kita yang menonton channel kita atau video kita. Nah, teman-teman, saya akan buka-bukaan yang channel saya aja. Jadi jangan yang lain, yang saya aja. Saya biasanya membuat sebuah konten, kebanyakan itu dari respon audiens ya, kebanyakan dari respon audiens. Ini banyak banget teman-teman. Kalau misalkan interaksinya sudah jalan antara teman-teman di sebagai content creator dengan si penonton atau audiens. Nah, contoh misalnya ini kan udah ada beberapa yang sudah saya upload nih video teman-teman. Ini saya juga belum sempat respon, ada 2 hari yang lalu, 4 hari yang lalu. Nah teman-teman, ini perhatikan di salah satu video saya tentang cara mengecek kerusakan keyboard di laptop Chromebook. Sini ada komentar ya. Maaf batuk teman-teman. Di sini ada komentar dari Putri Indah Puji Lestari. Kalau semua nggak bisa dan nggak hijau gimana ya kak? Nah teman-teman, kita bisa ketika kita akan merespon atau menjawab sebuah komentar, kita bisa dibuatkan sebuah konten yang dimana kalau menurut saya sih untuk apa ya, ketika ada orang yang bertanya kemudian kita langsung bikinkan konten, dibikinin konten itu memang mungkin ada kejelasan tersendiri ya, ada kejelasan tersendiri dari si komentar. Nah kadang-kadang kalau kita misalkan balasnya hanya sebagian teks, memang saya juga banyak ya yang dibalas secara tulis juga. Tapi di beberapa pertanyaan yang tidak memungkinkan untuk saya jawab langsung diketik, biasanya saya buatkan video. Ini untuk meminimalisir yang bertanya itu gak paham gitu. Nah kadang-kadang kalau misalkan kita buatkan video, dia juga apa ya, lebih lebih senang ke channel kita gitu. Artinya kita ngebangun branding juga sih sebenarnya ya. Nah misalkan di sini kita bikin ini videonya tentang solusi daripada permasalahan yang dialami oleh Mbak Putri ini.
Mungkin nanti saya juga akan, insya Allah akan buatkan videonya. Nah, kemudian di sini juga kalau misalkan untuk apresiasi seperti ini, thank you Bang, praktek langsung bisa seperti ini tidak usah dibuatkan konten ya. Itu apresiasi penonton kepada kita bahwa video yang kita buat itu benar-benar kepake gitu ya. Kemudian kita cari lagi contoh yang lain. Ini untuk di video yang ini ya. Nah, di sini ada di videonya judulnya cara memberikan password pada file Google Spreadsheet. Bang, kalau dibuka lewat Spreadsheet di Android kok langsung bisa ngisi Bang, dengan kata lain tidak berfungsi passwordnya. Nah, mungkin ini kita bisa memberikan penjelasan lagi. Karena dulu saya pakainya di laptop ya. Mungkin ketika ada pertanyaan seperti ini, mungkin ini adalah apa ya? Masalah baru atau hal baru yang kita memang tidak tahu sebelumnya, dan ini menjadikan ilmu juga buat kita. Jadi antara interaksi kita dengan penonton itu bukan hanya penonton bertanya kepada kita, tapi penonton itu juga memberikan informasi yang penting bagi kita sebagai konten kreator agar konten-konten yang kita buat itu memang harus melihat dari beberapa sumber. Nah, itu kan lebih enak ya interaksinya antara kita sebagai pembuat konten dan mereka sebagai penonton video, mengoreksi dan lain sebagainya, atau memberikan hal yang baru dan kita nanti coba, dan kita mungkin ini bisa dijadikan sebagai konten juga. Memang tentu kita harus dicoba dulu ya. Dicoba dulu dan kita buktikan sendiri apakah di spreadsheet di handphone itu bisa kebuka atau enggak ya si passwordnya, atau bisa jalan atau enggak. Nah, kita cari yang lain. Nah, di sini teman-teman, cara install Word di Chromebook. Di Play Store harus bayar. Nah, ketika seperti ini, teman-teman, kenapa Bang Hercules misalkan dia menyimpulkan di Play Store itu harus bayar? Ya, mungkin teman-teman belum paham bagaimana caranya membuat sebuah akun Microsoft yang free itu seperti apa. Sebenarnya kita bisa yang free ya teman-teman. Cuma nanti kalau nggak salah saya juga sudah buatkan ya videonya. Mungkin nanti saya akan coba balas dan menyertakan link yang video yang sudah saya buat sebelumnya di channel saya. Nah, ya ini salah satu juga bisa menjawab. Jadi beberapa ide itu, yang pertama, memang ide-ide untuk membuat konten itu di komentar itu lebih spesifik ya, lebih mudah kita gunakan. Selain kita ide yang muncul dari diri sendiri ya. Jadi di komentar ini memang kita enak lah. Artinya kita benar-benar bisa apa ya disebutnya tuh, bisa berinteraksi dengan audiens itu suatu kebanggaan ya kalau menurut saya gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, ketika kita sudah dapat nih misalkan idenya, nah kita biasanya saya riset dulu, risetnya biasanya saya pakai apa ya, pakai acuan yang ditanya itu apa gitu. Saya buka-buka lagi, kalau saya kan tutorial saya buka-buka lagi, saya pelajari lagi. Ketika sudah menemukan jawaban, saya baru langsung buatan videonya. Nah, selanjutnya kalau misalnya ada pertanyaan yang pertanyaan yang memang kita sudah buatkan videonya, biasanya saya sertakan link langsung di sini. Jadi kita cari dulu videonya yang mana, kemudian kita kasih linknya. Itu juga kan bisa menambah views juga teman-teman. Kadang-kadang kan orang itu menemukan video di channel kita itu bukan semuanya, tapi apa yang mereka cari gitu. Dan belum tentu orang yang menonton video salah satu video kita membuka channel kita seluruh video, nggak mungkin gitu. Nah, jadi kita mempertahankan itu. Jadi kita supaya untuk si pengunjung itu dia kembali lagi gitu. Nah, itu teman-teman ide-ide yang teman-teman bisa bisa dibikinkan konten dari hasil interaksi antara kita dengan si penonton. Nah, adapun timbul ide baru dari kita, yaitu lebih bagus sebenarnya agar kita pembahasannya lebih mencakup, berkembangnya lebih besar gitu. Nah, kayak gini kan kita bisa bikinkan video tersendiri nih. Misalkan apakah benar nggak di Android bisa dibuka atau enggak. Nah, ini kan bisa dibuatan tersendiri. Ya mungkin di channel lain sudah ada, tapi ingat teman-teman, kita jangan mikirin yang lain deh. Kita pikirin dulu konten kita kualitas dan mudah dipahami oleh si penonton gitu. Mungkin itu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ada gambaran juga buat teman-teman yang pusing cari konten apa untuk videonya. Kalau misalkan saya sih sarankan teman-teman seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya,
kalau teman-teman bikin konten harus sesuai apa yang teman-teman bisa gitu, agar nanti ketika ada pertanyaan teman-teman juga bisa langsung merespon dan juga bisa langsung buatan kontennya karena sudah ada berpatokan dari video yang sudah teman-teman buat. Jadi kalau misalnya kita nggak sesuai dan kita nggak paham apa yang kita kontenkan, apa yang kita upload di channel kita atau di Facebook kita, ya kita pusing juga. ini kayak gini teman-teman, dulu saya pernah bikin ya waktu awal-awal video dulu nih, ternyata sekarang masih ada komentarnya nih, shade katanya gitu ya. Nah saya juga nggak tahu nih, dulu saya bikin Voicy ya, Voicy itu dibikinnya di aplikasi PowerPoint sekitar awal-awal di YouTube dulu, sampai sekarang masih ada, alhamdulillah. Itu aja teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen interaksi dengan saya, silahkan aja langsung di komentar atau bisa langsung follow Instagram saya di iman_budiman. Saya Iman Budiman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.